warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldia Fitriani Ismail Basar, NPM 2251065, dari kelas 2 IHMA, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Susilawati SPD MPD dengan judul Bahasa Indonesia dan Bahasa Gaul Generasi Muda. Indonesia merupakan negara dengan aneka ragam bahasa, suku, dan budaya. Setiap daerah pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, termasuk dalam hal bertutur kata. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia sejak 28 Oktober 1928 sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan dalam berbagai keperluan sehari-hari, baik formal maupun informal. Bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, pada kondisi tertentu, misalnya pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi prioritas utama. Nah, kendala yang harus dihindari oleh pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar antara lain disebabkan oleh interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering sekali digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa Indonesia yang digunakan menjadi tidak baik dan benar. Banyak dari generasi muda yang memilih untuk menggunakan bahasa gaul atau bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ada juga yang sering menyingkat kata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak juga dari generasi muda sekarang yang berkembang baik dalam hal budaya, perilaku, maupun bertutur kata. Nah, pengaruh bahasa gaul perkembangan ini sangat pesat sekali, mengingat tokoh masyarakat yang sering tampil di media sosial, di media elektronik, juga seringkali menggunakan bahasa gaul. Seringkali mereka mencampur penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris agar terlihat modern. Terlebih lagi, media sosial saat ini memegang peranan penting di kalangan generasi muda, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Anak-anak muda, bahkan sampai anak kecil, sudah meninggalkan budaya lokal dan beralih pada budaya modern yang dianggap lebih baik dan bergengsi. Nah, membiasakan diri untuk mempelajari atau menikmati budaya modern yang dianggap lebih baik dan bergengsi merupakan hak setiap orang, namun harus dibarengi dengan penyesuaian norma dan etika yang ada di masyarakat. Misalnya, budaya berpakaian, penampilan fisik, memilih menu makanan, bahkan bahasa yang kebarat-baratan dianggap lebih bergengsi dibandingkan bahasa Indonesia. Hal tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas negara. Bahasa asing menjadi bagian penting yang harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat, terlebih lagi pada generasi muda. Perlu diingat bahwa pengutamaan bahasa Indonesia di negeri sendiri menjadi hal utama bagi setiap anak bangsa. Penggunaan bahasa asing di ruang publik juga akan lebih baik jika disandingkan dengan bahasa Indonesia sebagai upaya dalam melestarikan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebagai budaya lokal. Jarang pula ruang publik yang mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dijunjung oleh para leluhur untuk digunakan di seluruh wilayah Nusantara. Nah, perjuangan leluhur ini haruslah dihargai dan dijunjung pula oleh generasi bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing lainnya yang marak digunakan oleh pihak swasta adalah pada restoran, perhotelan, kafe, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Penulisan menu makanan atau instruksi dalam bahasa asing tanpa disandingi dengan bahasa Indonesia tentunya akan membingungkan sebagian masyarakat yang mungkin tidak dapat menerjemahkan bahasa asing tersebut. Apabila hal ini dipengaruhi oleh adanya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, sebaiknya wisatawan asinglah yang harus belajar untuk menguasai bahasa Indonesia. Sebaliknya, jika kita berkunjung ke negara asing, tentunya kita harus belajar dan menguasai bahasa di negara tersebut. Nah, dengan demikian bahasa Indonesia akan menjadi tamu di negeri sendiri. Merasa bergengsi karena menggunakan bahasa asing bukanlah hal yang baik apabila tidak digunakan sesuai pada situasi dan kondisi yang tepat. Selain itu, bahasa daerah pun menjadi bagian penting yang harus dilestarikan oleh masyarakat. Nah, saat ini banyak bahasa daerah yang sudah terancam punah karena tidak dilestarikan penuturannya. Kepunahan ini tentunya akan merugikan sebagian masyarakat. Sebagian besar aset kebudayaan masyarakat adalah bahasa daerah.
Karena melalui bahasa daerah, kita dapat menentukan dari mana kita berasal. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat berpengaruh bagi negeri kita sendiri yang harus tetap dijaga dan dilestarikan bagi setiap golongan dan generasi bangsa. Penggunaan bahasa asing atau budaya asing boleh saja dinikmati dan dipelajari selagi tidak meninggalkan budaya lokal dan dengan penggunaan pada situasi dan kondisi yang sesuai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.